Ini dalilnya dari mana? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah kata Nabi jangan diam-diam. A'linu, buat iklannya besar-besaran. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Karena zaman dulu untuk memberitahu bahwa ini walimah, bahwa ada yang nikah, pukul gendang. Lagunya ya kalau bisa lagu yang baik. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Jangan ketika orang nikah lagunya Bila Israel. Ini hari bahagia dia. Kedua mempelai nangis terus. Aduh. Api pripun kabare? Muga-muga sing hadir, sing melu rezekine sugih. Melebu kabeh nang surga. Dah, bisanya itu aja. Saya sampai ke Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, tabarakallah. Cantik sekali masjidnya. Bagus. Warnanya coklat. Sesuai cowok Klaten. Bagi siapa yang ingin sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, belum tercapai cita-citanya, datang saja ke Klaten. Betul? Malam ini Masya Allah tabarakallah, di setengah kesibukannya ada yang hadir, ada yang tidak, tapi semuanya saya sebutkan. Ibu Bupati Klaten, Bapak Wakil Bupati Klaten, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, disusul dengan Majelis Ulama Indonesia, ketua-ketua Ormas Islam se-Kabupaten Klaten, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Heru, Ustadz Hani Boni. Susah juga saya ngapal banyak sekali. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sing urung rabi dan belum besunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema besarnya ojo leren dadi wong apik. Tapi ada judul kecilnya, ojo leren silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Masjid Agung Klaten, bahwa masjid ini didirikan atas biaya Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Klaten, full untuk menyatukan umat, sehingga semua kaum muslimin yang ada di Kabupaten Klaten menemukan persatuannya di dalam masjid. Jadi ini penting. Semua bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua yang bingung melakukan umat, maka silakan datang studi banding ke Kabupaten Klaten. Betul? Allahu Akbar. Karena ini sekarang luar biasa. Bingung kami Ustadz. Sudah diundang Ustadz ceramah nggak selesai. Kami anggap kedatangan Ustadz menyelesaikan masalah. Ternyata setelah Ustadz pulang muncul masalah baru. Tapi ketika ulil amri yarfa'ul khilaf, pemimpin mengangkat konflik di antara masyarakat, akhirnya masjid ini menyatukan harapan persatu ke daerah-daerah lain. Bayangkan saja, di kantor orang punya masalah, di jalan kena tilang, pulang ke rumah masalah makin besar.
Dia ingin supaya dia datang ke masjid, mengadu kepada Allah, dengar tausiah, masalahnya selesai. Betul? Begitu sampai di masjid, dia dihadapkan lagi dengan masalah. Akhirnya dia mencari solusi dengan makan pil anjing gila, mengisap ganja, pakai narkoba, dan seterusnya. Mau jadi apa umat ini? Maka ketika di Masjid Agung Klaten, Masya Allah, tabarakallah, tarawihnya aja 2 kloter. Bukan kata saya, ketua masjid yang ngomong tadi. Tapi bukan berarti 2 kelompok itu terpisah. 2 nambah. Itu mazhab apa namanya? Mazhab Klaten. Dua-duanya dapat. Ada kitab judulnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Yang jawab masalahnya namanya Syekh Atiyah Sokor. Jadi seringkali Ustaz Abdul Somad disangka orang menjawab pertanyaan. Saya nggak pernah jawab. Saya cuma membacakan fatwa para ulama. Banyak yang nanya, Ustaz Somad, ketika kami nonton Ustaz di YouTube, kok Ustaz bisa jawab semua ya? Itu yang diupload, yang bisa aja. Yang nggak bisa nggak diupload. Jadi ketika Syekh Atiyah Sokor di sholat tarawih, persis seperti mazhab Klaten tadi. Kata Syekh Atiyah Sokor, ini kata Syekh Atiyah Sokor ya, Mufti Al-Azhar, ulama Azhar, saya membacakan aja. Kata beliau, awalnya 8 rakaat sampai kaki Nabi bengkak, hatta tatafattara qadamahu. Lalu kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, naik pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka dipanggillah imam namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dibuatlah 20 rakaat dengan ayatnya diperpendek. Jadi kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya, kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tapi di Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa, kedua-duanya, bagi yang meyakini 8-3, dia salam selesai. Bagi yang ingin lengkap 20, nanti di akhir dia bisa witir, asal jangan 2 kali witir. La witrani fi lailatin. Nggak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Kenapa nggak boleh 2 kali witir dalam 1 malam? Karena witir artinya ganjil. Kalau 3 tambah 3 nggak ganjil lagi, itu namanya genap. Maka Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika menyusun jadwal khutbah Jumat, itu dikirimkan surat permohonan kepada ormas, dan ormaslah yang mengirim khotib-khotibnya, sehingga masyarakat bisa tenang. Kenapa? Karena khotibnya tenang. Yang menyatukan buaya itu mudah, yang susah itu menyatukan pawang buaya. Di Klaten pawang-pawangnya bisa disatukan. Atapnya adalah Masjid Agung, masjid pemerintah daerah. Ini salah satu unsur kebersamaan kita yang perlu ditularkan. Ustaz, di internet ditonton oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua yang ada bekerja di luar negeri. Mereka akan men-share video ini karena mereka nonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemimpin itu mengerti bagaimana gejolak-gejolak riya yang ada di masyarakat, maka sesungguhnya dia tidak hanya memikirkan bagaimana makanan, tubuh, fisik, tapi jauh lebih daripada itu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menyatakan, bangunlah. Saya tersinggung. Tapi jiwanya yang penting sehat. Jiwa itu yang membangunnya siapa? Agama.
membangun jalan, membangun jembatan, infrastruktur penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah semangat keberagamaan sekaligus keberagaman. Itu diperlihatkan kepada umat. Malam ini kita bisa merasakan itu semua. Mudah-mudahan yang menggagas, yang membangun, yang membina selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masjid Agung Al-Aqsa ini kalau diadakan survei, ini wajahnya kelihatannya lebih banyak anak muda daripada yang tua. Mohon maaf bapak-bapak ibu yang tua ini kelihatannya minoritas. Wajah-wajah muda. Ada beberapa yang tua tapi sesungguhnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kelihatannya tua tapi fisiknya sehat luar biasa. Apalagi yang berada di barisan depan ini. Ini bookingnya dari jam berapa tadi, bayangkan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi terus terang begitu masuk ke dalam masjid, mohon maaf beribu maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Dalam hati saya, ini masjid kok sepi ya? Rupanya masuk dari belakang. Jamaah ngumpul semua di sini. Ini apakah Klaten ini negeri yang aman atau kurang aman? Aman. Kalau aman kenapa pengawalnya sampai 2 lapis? Abang-abang dari Kokam kenapa mesti menjaga Abdul Somad? Ini negeri yang aman, adem, ayam, tentram, tenang, senang. Betul. Ini dikawal kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia tuli dan buta. Kalau tidak dikawal, ini Ustaz Abdul Somad akan dikejar oleh mak-mak garis keras. Ini saya jelaskan begini karena tausiah ini kan direkam. Ini fotonya seliweran kemana-mana. Nanti di komen orang ke bawah, jangan investasi ke Klaten, tidak aman. Sangat aman guys. Beragamanya tenang, investasinya tenang. Orang Klaten ini orangnya kaya raya. Ustadz tahu dari mana? Ustadz sampai sini kan malam, nggak ngelihat bagaimana masyarakatnya. Lihat saja masjidnya. Kalau orang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan rumahnya. Tapi kalau rumah Allah dibuat terhina seperti kandang burung yang tak selesai. Melihat ke atas menetes air mata. Kenapa? Atapnya copot. Bocor. Tapi melihat masjid ini kita merasakan Masya Allah, tabarakallah, ayat-ayatnya. Inilah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lalu dilanjutkan dengan ayat kursi. Bagi yang kerasukan setan, lihat aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada Ustaz Faizan? Enggak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Begitulah kaligrafi. Saya bacakan, mana tahu nanti bapak sama ibu bawa anaknya kemari sholat, anaknya nanya, mama, itu bacaannya apa? Itu ayat Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masjid adalah gabungan tentang sikap kita menerima peradaban yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba baca sejarah Nabi. Batang korma jadi tiangnya. Lantainya pasir. Mana dalilnya Masjid Nabawi itu lantainya pasir? Satu, waktu Nabi sholat,
Selesai sholat, kening Nabi ada bekas lumpur karena malam itu hujan basah. Berarti lumpur nggak ada semen, apalagi karpet. Dalil kedua, ketika Nabi sedang sholat, Nabi melepas sendalnya. Itu menunjukkan mereka waktu itu sholat pakai sendal. Ini hadis bukan untuk diamalkan. Nabi melepas sendal dan sahabat yang ada di belakang semuanya melepas sendal. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi melihat di belakang semua pada ngelepas sendal. Nabi tanya, kenapa lepas sendal? Karena kami lihat engkau lepas sendal, kami lepas juga. Kata Nabi, aku lepas sendal karena tadi malaikat Jibril datang ngasih tahu di sendalmu ada najis, maka aku lepas. Kalian kenapa lepas? Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat Nabi itu kalau ngikut Nabi nggak nanya-nanya. Coba bayangkan kalau ada kita waktu itu, pasti nanya, Rasul kok dilepas? Mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami ikut. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering. Lalu kemudian tidak ada mimbarnya. Sampai akhirnya datang seorang perempuan punya seorang hamba sahaya, khasyab, tukang kayu. Bagaimana kalau kami buatkan mimbar ya Rasulullah? Lalu kemudian dibuatkanlah mimbar 3 tangga, siji, loro, telu. Nabi naik ke atas untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Sangat sederhana, tidak ada kubahnya. Kubah ini datangnya dari mana? Kubah datang dari peradaban Kaisar Bizanti. Nama kerajaannya Bizantium. Itulah yang disebut dengan Romawi. Mereka membuat batu yang melengkung. Disusun batu melengkung. Tujuannya untuk apa? Kalau ada batu melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Ketika Islam sampai ke negeri Bizantium, maka mereka melihat ini baik. Maka dibawalah kubah ke dalam masjid, lalu kemudian mencari ciri khas umat Islam dimanapun berada. Akhirnya dipakai. Kenapa masjid pakai kubah? Karena kalau ada kubah, tidak ada tiang di tengah dan sop tidak putus. Kita amat sangat bisa menerima peradaban dari manapun datang. Masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau untuk peradaban, kubah, tidak ada. Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kubah. Jadi kalau dipakai kaedah, kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Kubah ini bid'ah. Tapi karena ini baik. Kenapa baik? Karena di tengahnya tidak ada tiang sehingga sop tidak putus. Dan saya senang tausiah di Masjid Agung ini karena nggak ada tiang di tengah, saya bisa langsung ketemu jamaah. Kalau tiangnya terlalu banyak, itu ayatnya nggak sampai ke telinga jamaah karena nyangkut di tiang-tiang. Apa yang pecah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mihrab tempat imam. Karena di depan itu rata saja. Imam tidak ada tempatnya. Lalu kemudian ketika renovasi Masjid Nabawi, diundanglah seorang arsitek dari negeri Syam. Orang barat menyebutnya Damaskus, orang Islam menyebutnya Dimashq. Lalu mereka membuat mihrab efektif sehingga imam bisa berada di tengah, pinggirnya bisa untuk nerima tamu, sebelahnya bisa untuk peralatan sound system dan sebagainya. Ini semua bukti bahwa Islam bisa menerima peradaban apapun walaupun bukan datang dari peradaban Islam. Muazzinnya di mana? Bilal zaman dulu naik ke atas rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara, tepatnya di pantai Laut Mediterania,
nama kotanya Alexandria. Mereka menemukan tempat tinggi, tempat api di tepi laut. Namanya Manara. Manara, nar, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Apinya dibuang, orangnya naik ke atas. Itulah cikal bakal menara. Jadi zaman dulu orangnya naik ke atas karena makin tinggi suaranya, makin melengking, makin banyak orang yang mendengar untuk sholat berjamaah. Sekarang orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Peradaban Islam menerima peradaban dari Bizantium, menerima peradaban dari Afrika Utara, Alexandria, menerima peradaban dari Barat, karena Islam agama yang terbuka, inklusif, bukan eksklusif, selama bukan dalam masalah ritual ibadah. Jadi kalau orang memahami ini dengan baik, dia bisa hidup bertetangga, berkawan, berkantor, bersahabat, karena dia bisa membedakan kapan kita mesti menerima, kapan kita mesti bersikap, sebagaimana dicontohkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu bagaimana dengan kita yang berada sesama muslim di dalam satu masjid? Ustadz Somad, ini Masjid Agung Klaten ini, imam subuhnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Masya Allah, ini mazhab Klaten. Di tempat saya dulu masih ada orang kelahi gara-gara kunut. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan enggak pakai kunut, sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi. Kenapa? Karena enggak sholat subuh. Di Klaten, di Masjid Al-Aqsa, Masjid Agung, kalau tingkat provinsi Masjid Raya, kalau tingkat kabupaten kota Masjid Agung, maka ditertibkan sedemikian rupa. Perlu orang belajar, karena masjid ini terdiri dari 3. Yang pertama idarah, ketua, sekretaris, bendahara, seksi ini, urus ini, tertib rapi. Yang kedua adalah imarah, bagaimana imamnya, pengajiannya. Kitab yang dibaca apa? Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya siapa? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggalnya kapan? 676 Hijrah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tafsirnya yang dipakai apa? Tafsir ayat-ayat ahkam. Ustaz kok tahu dari mana? Saya kan ngelihat apa yang dibaca ketua masjid. Sehingga umat ini tercerdaskan. Tidak hanya sekedar ceramah, nggak pakai kitab. Baca Riyadhus Shalihin. Apa? Pengurus masjid dimanapun berada, imarah, imamnya, khotibnya. Imam di sini hafal Quran Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Salah satunya qori kita tadi, suaranya. Kadang-kadang kenapa masjid itu kurang bersemangat? Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ini kan mau sholat minta panjang umur. Dia keluar dari masjid, dia yang ragu, ini sholat selesai apa enggak? Maka pengangkatan imamnya, muazzinnya, bilalnya, oh itu kiai kami yang khotib, oh itu ustadz kami. Dia merasa ada keterwakilan, sehingga ada rasa memiliki. Itu masjid kami, itu masjid saya. Emang kamu yang bangun? Uang Pemda, saya bayar pajak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan ada bonusnya lagi. Saya baca tadi. Tempat akad nikah lagi. Rupanya salah baca. Tempat akad nikah bagi. Ada tadi. Ini dalilnya dari mana? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah kata Nabi jangan diam-diam. A'linu, buat iklannya besar-besaran. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang.
Karena zaman dulu untuk memberitahu bahwa ini walimah, bahwa ada yang nikah, pukul gendang. Lagunya ya kalau bisa lagu yang baik. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Jangan ketika orang nikah lagunya Bila Israel. Ini hari bahagia dia. Kedua mempelai nangis terus. Aduh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini masjid, orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya sudah memakai jabatannya untuk membangun masjid. Ketika nanti kalau ditanya Allah di hadapan Allah, hai kamu yang sudah kutitipkan amanah kekuasaan jabatan, sudah kau pakai untuk bangun masjid? Sudah. Kita yang tak punya jabatan kekuasaan, apa yang bisa kita pakai? Kita dititipkan Allah harta. Bisa 1 sak, 2, 3 sak semen. Masjidnya udah selesai Pak Ustadz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang ikut mensupport dakwah. Kita bukan penghafal Quran. Kita bukan kiai dan ulama. Tapi kalau kita ikut support, maka kita mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini biasanya kalau saya tausiah itu ada yang bawa sorban, yang bawa kotak. Ternyata di Masjid Agung ini nggak ada. Kenapa? Mereka langsung transfer banking. Luar biasa. Nggak ada yang pakai kotak anak-anak muda. Masya Allah, tabarakallah. Atau kotaknya lagi dibuat. Kotak itu biasanya ditulis kotak infak. Adapun yang nulis kotak wakaf rasanya kurang tepat. Karena wakaf itu kan rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Kan nggak mungkin dia ijab qabul dengan kotak. Kotak aku wakafkan, kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Kalau dibuat kotak sodakoh rasanya kurang tepat juga. Karena toh sodakoh ini umum. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sodakoh. Jadi yang tepat itu adalah infak. Karena kalau ditulis kotak sodakoh, nanti kotaknya lewat. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Pas kotaknya lewat, semua senyum aja. Jadi yang paling tepat kotak infak. Bayangkan kalau per kepala di antara kita ini menginfakkannya untuk jalan Allah. Oh, jangan-jangan uang ini dibawa Ustadz Somad untuk pembangunan pesantren dia di kampung. Tidak. Abdul Somad belum pernah ceramah begitu. Ceramah di satu kota, uangnya dibawa pulang ke Riau untuk bangun pesantren. Tidak. Abdul Somad kalau penggalangan dana itu kembali untuk masjid masing-masing. Kami tahu Pak Ustadz, aku tak perlu menjelaskan diriku kepada lovers. Aku juga tidak perlu menjelaskan kepada haters. Lalu tujuannya untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita berikan, saya waktu ngelihat orang Mesir sedekah dengan mata kepala saya sendiri, karung-karung beras itu dibawa. Disitulah saya melihat mereka melepas cincin, gelang, masuk. Saya yakin di Klaten pun begitu juga. Kalau nggak percaya, coba kita tes. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi malam datang orang menemui Ustadz Salim Afillah, melepas jam tangannya. Saya tanya, ini harganya berapa? 700 juta harga jam tangan. Bayangkan kalau kita punya jam tangan 700 juta, lupa ketinggalan di toilet masjid. Apa enggak lain itu takbiratul ihramnya, jam tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan orang-orang yang meninggal itu kalau ditanya, jenazah, mayat, apakah kamu mau hidup lagi? Ada yang menjawab.
Jenazah itu menjawab, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami hidup walaupun semenit, tidak bisa semenit, setengah menit, nggak bisa seperempat menit. Kalau aku kasih kau hidup seperempat menit, kau mau apa? Fa as-saddaqa, kami mau kok solawat? Solawat bagus, solat bagus, tapi ayat ini bercerita tentang fa as-saddaqa, mereka ingin bersedekah. Begitulah mereka yang sudah mati dimakan cacing tanah di alam kubur, di alam barzah, mereka ingin bersedekah. Wa akum minas shalihin, aku ingin dadi wong apik. Insyaallah iki podo kabeh apik kabeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang yang dicari pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi pada akhirnya dimakan busuk, dipakai lapuk. Uang yang diberikan beras, satu hari makan 3 kali, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, 2 on setengah. Tadi ini tausiah saya yang ketiga, subuh tadi, siang tadi teras dakwah, ini malam. Saya nyangka suara saya sudah habis. Begitu sampai ke Masjid Agung, langsung suara saya keluar lagi. Dikasih minum wedang rondo, apa tuh? Hah? Oh, wedang ronde. Wedang ronde. Wedang ronde. Rasanya Masya Allah, siapa yang mau menikmati wedang ronde, datanglah ke Klaten. Rasanya Pak Ustadz susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata selalu berdusta untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum selesai wedang ronde sudah dikasih lagi selat Klaten. Masya Allah, tabarakallah. Yang itu belum saya cicipi. Jadi belum, enggak tadi saya bilang saya udah kenyang. Maksud Ustaz apa? Dibungkus aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tersenyum, tapi ada satu keluarga, satu jamaah, kita pun ikut bersedih. Kita mendapatkan berita atas wafatnya Romo Kiai Haji Dian Nafi, Ketua Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Semoga Allah jadikan beliau di tempat yang layak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, orang-orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak setuju membacakan Al-Fatihah Pak Ustadz, saya nggak maksa. Kalau mau bacakan Al-Fatihah, pembacaan Al-Fatihah dianggap khilafiyah, tapi ada yang kita tidak khilafiyah. Apa itu? Doa. Tentang doa nggak ada ikhtilaf sama sekali. Allahumma fir lahu warhamhu. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu lewat di pemakaman, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustadz. Iya, selama ini kami baca yang pendek. Itu edisi minimalis. Namanya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masih lumayan daripada nggak baca sama sekali. Saudara-saudaraku yang punya kelebihan uang, bagus, buatkan baleho, doa ziarah kubur, tempel di samping kubur, tulis coblos nomor. Daripada kertas itu dibuang, nggak menandung makna dakwah sama sekali, sehingga ketika orang lewat dia ucapkan salam.
Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apakah mereka menjawab salam kita Pak Ustadz? Ini masalah ghaibiyat. Kita hanya mendengar maka disebut sam'iyat. Tapi beda dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itu beda kita dengan Nabi. Kita hanya dengar. Nabi Muhammad linuriyahu, melihat. Kita hanya mendengar, Nabi sudah melihat. Itu pun kita mendengar hadisnya, tidak mendengar suaranya. Makanya Nabi ketika lewat di suatu makam, dia mendengar suara mereka diazab. Diambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah dua. Dia tusukkan ke makam, sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Mereka dikubur ini dua orang kena azab. Yang satu kena azab lam yastabri. Dalam riwayat lain lam yastamzih. Enggak cebok. Semakin hebat hotel, semakin banyak bintangnya, semakin enggak ada keran airnya. Maka bawa botol, ambil gelas untuk cebok. Lalu kemudian yang satu lagi kenapa? Yamshi bin namimah, ngomong bicara aib orang lain, anak syanu, istri satu, suami syanu, macam knalpot rusak. Mereka kena azab. Lalu kenapa engkau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Karena setiap tanam-tanaman ini bertasbih. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin? Dia mensyarah kitab Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja nyampe, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu pendapat Imam Nawawi. Mau terima alhamdulillah, nggak terima saya nggak maksa. Saya orangnya hanya menjelaskan. Manhajuna manhajul bayan. Oh, ada jamaah saya tetap ngotot, menurut saya nggak sampai Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, minta nama lengkap nanti saya kirim kalau ninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, berlapang dada menerima perbedaan. Imamnya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Imamnya sama menghadap. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabinya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ketika kita sholat, dari awal sudah ada gesekan. Dari mulai meluruskan shaf. Sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf. Sebagian memahami meluruskan shaf itu cukup lurus. Sebagian memahaminya mesti kakinya qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kalau bahu dengan bahu bagi saya tidak masalah karena ada alasnya. Tapi bagi sebagian orang kaki kadang dia agak sensitif. Begitu kena kakinya dia geser dikit. Saya termasuk yang kurang sensitif. Makanya kalau ada yang nyentuh kaki saya biarin aja. Asal jangan dia gerak-gerakkan dikit. Kalau enggak saya agak geli dikit, agak saya tarik. Jadi maksud saya kalau kita meyakini bahwa cukup rapat, iya. Kalau kita senggol sekali kaki teman kita itu dia diam, sudah. Tapi kalau kita senggol sekali dia geser, jangan kita senggol lagi.
Khawatirnya dia baru tobat dan itu sholat dia yang pertama. Begitu kita senggol kedua kali, premannya kumat, dia injak kaki kita. Akhirnya pertama kaki injak, lama-lama keluar. Kalau kelahi dalam masjid, yang ketawa orang di luar masjid. Apa kata mereka? Untung kita nggak ke masjid. Dari awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli. Adik-adik dari santri Pondok Pesantren Al-Fatih sama remaja Masjid Agung Al-Aqsa Rismala, silakan teriring sholawat oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan menjalankan tugas masing-masing. Kotak infak Bapak Ibu berikan. Bukannya nggak setuju adik-adik bawa kreseknya dari bapak-bapak. Memang yang nyari duit nih bapak-bapak, tapi yang megang kan ibu-ibu kan. Tolong diperbanyak di sini. Bapak ini paling 2.000. Kata istrinya, ojo gowo akeh-akeh. Wis, iki dikasih 2.000. Paling isinya 2.000. Nanti kita periksa datang Pati Murah bawa golok. Tapi kalau di sini, masya Allah, tabarakallah, dari tatapan cahaya matanya kelihatan warna merah, 100.000. Amin. Jangan lupa adik-adik naik ke atas ini. Ini banyak ikan-ikan paus, ikan hiu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memasukkan uangnya ke dalam kantong-kantong kuning itu, apa kata malaikat mendoakannya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Lalu bagaimana dengan yang pura-pura khusyuk dengar ceramah? Sehingga seakan-akan tidak ada itu kantong lewat. Allah Maha Adil, Allah juga kirim malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah binasakanlah dia ya Allah. Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Malaikat mendoakan. Saya nggak percaya Pak Ustadz, tuh teman saya nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, rumahnya besar, megah, mewah, uangnya banyak. Uangnya banyak, tapi bukan jadi rahmat, malah jadi azab. Kita berharap rezeki kita ini barokah semuanya insya Allah. Amin. Anak bisa sekolah, S1, S2, S3, S cendol, S teler. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Apa janji Allah? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sodakohnya. Malam ini kita adem ayam bernaung di bawah kubah yang masya Allah tabarakallah. Tapi sampai masanya nanti kubah tercabut, gunung-gunung terangkat. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, hembus dengan napas yang paling kuat. Itulah makna manfush. Jadi kalau ada orang Klaten ini yang angku, yang sombong, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Manfush. Semua akan seperti bulu kambing dihembus angin. Yang kekal abadi mana? Orang akan bernaung di padang mahsyar. Tidak ada pohon kayu, tidak ada gunung, tidak ada kubah, karena semua sudah terbang. Dia akan bernaung di bawah sodakoh, bukan soman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustadz Somad kalau ada kresek kotak lewat itu Ustadz bersolawat? Karena pengalaman saya tadi waktu di awal tausiah, jantung saya ini normal. Begitu dia udah mulai mendekat, udah nggak normal. Tadi di awal-awal dia normal. Begitu udah dekat-dekat, itu bersolawat itu untuk menenangkan hati dan jiwa kita insya Allah. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita ini yang selamat. Bahkan Nabi Musa pun kalau hidup dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia akan ikut menjadi umatku. Kita dilahirkan di akhir zaman, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, amal kita paling sedikit, tapi kita mendapatkan keutamaan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak salawatnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang berselawat itu suaranya keras. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang selawatnya nggak bunyi. Nggak usah kita paksa. Ada orang sholat, silakan. Yang mau bersuara dalam hati, silakan. Yang mau pakai lantunan irama, silakan. Yang salah itu adalah kita paksakan orang lain. Saudara kita sedang menikmati selawat, tenang-tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina. Tahu tiga kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat atau mau ngajak kelahi? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat, Nabi, malaikat-malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, bersolawatlah kepadanya. Apa makna solawat Allah? Solawat malaikat, solawat orang beriman. Solawat orang beriman jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat malaikat, malaikat memintakan rahmat dan ridha dari Allah untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat Allah, apa makna solawat Allah? Rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan para ulama, sampai-sampai sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya. Ustadz Somad, bagaimana merasakan solawat itu bisa hudur? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka di bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beli buku, karena kita tidak jumpa dengan dia, supaya nanti kalau kita mati meninggal dunia, anak kita buka-buka lemari, dia buka, menetes air matanya melihat buku kenang-kenangan dibeli bapaknya. Ternyata ayahku pernah membeli buku ini, masih bersampul plastik, belum dibuka. Apa judulnya? Sejarah Nabi yang paling tua, Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibni Hisham, dilanjutkan oleh, maka datanglah tarikh Imam At-Tabari, datang lagi Al-Bidayah wa Nihayah Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang nulis tafsir Al-Quranil Azim, yang modern ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal Hayatu Muhammad. Lalu kemudian juara satu lomba menulis sejarah Nabi, pesertanya 150 orang seluruh dunia. Yang juara satu bukan orang Mesir, yang juara satu bukan orang Saudi Arabia, yang juara satu bukan orang Makkah dan Madinah, yang juara satu adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Beli bukunya, bagus, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diadakan musabaqah menulis sejarah Nabi oleh Muktamar Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Peserta 150, juara 1 Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Jadi anak-anak kita mesti dikenalkan, di India itu banyak para alim ulama, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana, ulama-ulama besar. Mereka berasal dari mana? Dari Darul Ulum Deoban, dari Imam Abul Hasan An-Nadawi Nadwatul Ulama. Mereka masih menjaga sanad-sanad hadis walaupun mereka minoritas di India, tapi mereka tetap istiqomah. Kekuatan ini sampai ke negeri kita. Kita mayoritas besar, menjadi kebanggaan. Insya Allah bangga Nabi Muhammad dengan banyaknya kita nanti di padang mahsyar. Insya Allah anak-anak cucu kita pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabinya kan satu Pak Ustaz, betul? Kenapa kita bisa macam-macam dalam ibadah sholat? Ya hadisnya banyak. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa yang membaca doa itu tadi? Aku tidak pernah mengajarkan doa itu, kata Nabi. Sahabat yang belakang angkat tangan. Ana, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Terbuka pintu-pintu langit dan malaikat berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak mendengar Nabi membenarkan ucapan sahabat itu. Kita alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi bagi orang yang baru belajar, yang satu ingin menunjukkan Allahu Akbar kabira. Yang sebelah pula ingin menunjukkan iftitahnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang tengah preman baru saja tobat, dia belum hafal dua-duanya. Padahal doa iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia adalah sunnah. Nah, ta'awan fima tafaqna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Ketika ada satu yang kita sepakati, kita amalkan. Iftitahnya berbeda, takbiratul ihramnya berbeda, melafazkan niatnya berbeda, tapi substansi makna sholatnya sama. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sholatnya kita tidak ada ikhtilaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Ragu dalam hati, ini sholat zuhur apa sholat asar ya? Sholat maghrib apa sholat isya ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Sholat qadha apa sholat ada ya? Jamak qasar apa jamak takdim, jamak takhir ya? Bagi orang yang tidak ada ragu-ragu dalam hatinya, Allahu Akbar. Tapi Abdul Somad yang di dalam kepalanya berkecamuk antara jadwal besok di mana, maka saya menguatkan hati saya. Sholat kamu ini sholat apa? Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa menjadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi bagi sebagian orang yang hatinya kuat, memang sudah terhunjam niat di dalam Allahu Akbar. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa? Karena niat, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Asbah wan Nazair, mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah qalbu, bukan kalbu. Kalau kalbu anjing.
Tempatnya niat adalah hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Maka kalau hati, tapi Pak Ustadz, kenapa kalau Ustadz Somad yang jadi imam takbirnya panjang? Allahu Akbar. Karena saya memasang niat dalam takbiratul ihram. Saya sholat maghrib 3 rakaat, jadi imam, ada saya masangnya dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi imam saya Pak Ustadz takbirnya pendek. Allahu Akbar. Dia berniatnya sebelum takbiratul ihram. Yang berniat dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Yang berniat sebelum takbiratul ihram mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Cuman 2 itu Pak Ustadz. Iya. Sebelum atau di dalam. Saya malah setelah takbiratul ihram. Itu enggak ada. Allahu Akbar. Apa ya? Zuhur aja lah. Enggak bisa. Karena sholat itu adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, mufattata'atun bitakbir, dimulai dari takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Allahu Akbar. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, bismillahnya saya jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika saya sampai di Maroko, 2 tahun saya di Maroko, dari tahun 2004 sampai 2006, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Dan tangannya lepas ke bawah. Mazhab Maliki Maroko. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek, kita panjang. Maliki yaumiddin. Qiraat Hafs an Asim. Mereka baca qiraat Warsh. Tapi saya ketua masjid. Biar kurus-kurus gini ketua masjid. Enggak pernah sekalipun saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa Ustaz enggak buat begitu? Saya takut menimbulkan fitnah, nanti makmumnya bisik. Siapa ini? Sesat. Saya tetap pakai yang lazim dipakai sejak zaman dulu. Tapi kalau di Masjid Al-Aqsa, Klaten, memang sudah tahu. Oh, ini imam sir, ini imam jahar, ini pakai kunut, ini tidak pakai. Maka ketika kita sudah paham, sudah mengerti, kita tidak lagi mempermasalahkan, karena ada masalah yang lebih besar. Masalah lebih besar adalah ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang ngejek agama. Orang mengejek agama itu bisa murtad. Pendusta agama adalah fadzalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, hanya 1000 sehari, Bu. 1000 sehari ibu sudah menyelamatkan diri dari pendusta agama. Kalau 1000 sehari, sebulan berarti berapa? 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. 1000, 25.000 transfer ke Paskas, pasukan amal soleh, program yang dibuat oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Satu Indonesia mendapatkan rahmat. Pondok-pondok pesantren yang selama ini kesulitan makanan santri bisa terbantu, yatim, fakir, miskin, du'afa. Kami nggak punya rekening bank untuk transfer Pak Ustadz. Mereka akan datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Melihat wajahmu aku ingat beras. Infak beras. Zaman sekarang kalau ada orang mengatakan ini zaman sulit, zaman fitnah, zaman tidak salah, yang salah kamu kali. Zaman dulu kata orang zaman baik. Kenapa saya hidup di zaman sekarang Pak Ustadz? Banyak masalah. Kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi? Orang seperti kamu yang banyak ngeluh ini, andai hidup di zaman Nabi belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Jahal. Buktinya kata orang zaman sekarang zaman tidak baik. Anak-anak muda di Klaten baik-baik semua, betul? Anak muda yang mestinya pacaran, ini malam apa nih? Malam Ahad, malam Minggu.
Sore tadi laki-laki sudah. Ya, nanti malam kita jalan ya. Enggak, nanti malam ada kajian dengan Ustadz Somad di masjid kebanggaan kita. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran segera menikah. Udah pacaran berapa lama, Dek? Ya, udah 5 tahun, Pak Ustadz. Pacaran 5 tahun gak nikah, itu sama seperti iklan makanan. Dibuka, dicelup, dijilat, gak dimakan. Saya gak mau sebut nama makanannya, takut iklan gratis. Yang rugi itu kamu, anak kundo. Mereka senyum-senyum aja. Yang mual kamu, yang muntah kamu, yang melendung kamu. Kamu anakku, kamu adikku. Aku ingin kamu bahagia, jaga kehormatanmu. Kehormatan perempuan adalah menjaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Di hari yang sakral paling mulia, ayahmu begitu bangga bertanya, hai calon menantuku, ya babe, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Mestinya hari itu hari bersejarah, tapi karena married by accident, maka hari itu bapakmu marah, darah tingginya kumat, hampir stroke. Aku nikahkan engkau, ojo tekokan ya. Nauzubillah. Tapi itu tidak ada di Klaten. Di Klaten ini orangnya baik-baik semua. Ojo leren dadi wong api. Kenapa Ustadz dari tadi ngelihat ke sana? Karena saya melihat jam sudah berakhir. Di mana-mana Ustadz Abdul Somad tausiahnya 600 ml. 60 menit. Apalagi ada tulisan di sana disconnected. Biarlah jam disconnect, yang penting hatiku dan hatimu tetap connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dijaga Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Pemimpin kita di Klaten adil dan amanah, rakyatnya makmur, aman, sentosa, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.